Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kemampuan menggambar atau melukis pada anak adalah salah satu kreativitas yang perlu dikembangkan. Maka itu, anak perlu sarana yang tepat untuk mengarahkannya. Seperti salah satu sanggar lukis yang memiliki metode yang berbeda dengan sanggar lukis lainnya. Guna mengasah kreativitas anak tanpa harus merasa jenuh. Sanggar Lukis Dunia Gambar memiliki metode mengajar yang berbeda dalam mengasah kreativitas anak-anak. Mereka mendorong kreativitasnya tanpa membatasi imajinasi yang anak miliki dengan cara menggambar atau melukis. Jika lembaga lukis lain memiliki metode pengajaran resitasi, yaitu dengan mendikte anak dalam melakukan tugasnya, namun di sini anak-anak tidak dituntut untuk menggambar sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan. Mereka hanya mengarahkan anak-anak untuk menggambar sesuai karakter mereka masing-masing agar lebih terkonsep dan juga mengarahkan anak untuk lebih ekspresif tanpa takut merasa salah. Di tempat ini, anak-anak pun dituntut untuk dapat mengeksplor hal baru seperti melukis di atas genting. Hal ini juga membuat anak-anak yang gemar melukis ini tidak cepat merasa jenuh. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Marianto atau biasa disapa Kak Roy, selaku pendiri Sanggar Lukis Dunia Gambar. Kita sapa langsung. Halo, selamat siang Kak Roy. Selamat siang, Pak Akbar. Gimana, kabarnya sehat Kak Roy? Sehat. Kak Alhamdulillah Roy, sehat. ini sanggar lukisnya berbeda dengan sanggar lukis lainnya dengan menawarkan metode yang berbeda sehingga anak-anak dapat memahami atau dapat mengembangkan juga kreativitasnya. Memang metode apa, sistem metode apa yang dipakai? Sebetulnya ini sistem sederhana kok, sederhana sekali. Jadi saya memberikan kebebasan buat anak-anak untuk berimajinasi, berekspresi tanpa ada batasan sedikit pun. Jadi saya memberikan mereka keleluasaan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau dan mereka harapkan itu dapat tertuang langsung dengan sesuai yang dia inginkan. Seperti itu aja sih. Baik, ketika anak-anak dikenalkan metode tersebut, bagaimana responnya Kak Roy? Apakah semakin kreativitasnya semakin tinggi atau malah mereka kebingungan nih? Nah, ketika imajinasi itu kita bebas, kita lepas tanpa ada kungkungan dan tanpa ada batasan, itu mereka benar-benar seolah-olah malah semakin liar ya bahasanya. Jadi apa yang mereka mau, mereka inginkan itu benar-benar tertuang gitu loh. Selain warna dan gambar ya mereka juga bebas apa yang mereka inginkan, kan namanya anak-anak ya. Saya pengen ini nih, saya pokoknya suasananya mau yang seperti ini. Nah, itu dapat langsung tertuang di sanggar kami dan itu benar-benar saya berikan kebebasan sebebas-bebasnya buat anak-anak. Artinya anak-anak dikasih pilihan sendiri untuk mau menggambar apa, mau mengembangkan gambarnya, bahkan pemilihan warna ya Kak Roy ya? Betul, ya. Pilihan warna kita ajarin caranya. Tapi pengembangan dan lain-lainnya tetap kita kembalikan ke anak-anak. Mereka Baik. mau buat seperti apa dan warnanya juga bagaimana, itu silakan aja. Kita benar-benar kasih kebebasan buat mereka. Ini Itu menarik. tanpa ada paksaan. Baik, apakah diajarkan teknik khusus dalam menggambar begitu Kak Roy? Agar anak-anak juga punya landasan tersendiri terkait bagaimana caranya ia melukis dengan benar. Kalau dasarnya mungkin ada ya, maksudnya dasarnya gambar sendiri harus seperti ini. Mungkin ya, oh ada jarak pandangnya, semakin jauh, semakin kecil perspektifnya dan lain-lain. Iya. Itu mungkin kita beritahukan buat anak-anak. Tapi untuk karakter dia, penyampaian gambarnya menjadi di sebuah media itu benar-benar kita lepaskan buat mereka langsung. Gitu. Awalnya gimana sih Kak Roy? Kok mau bikin metode baru? Apakah ada keresahan yang ditemukan pada anak-anak ketika mereka melakukan kegiatan menggambar atau melukis yang Kak Roy lihat? Karena gini, banyak anak-anak itu ketika mencoret-coret, ketika dia inginkan gambar ini seperti ini, itu buat orang lain, oh gambarnya begitu, oh Iya. gambarnya kurang bagus. Tapi ya mereka ya tetap dia, ini karakter saya dan ini yang saya inginkan seperti ini gitu. Nah itu yang dari situ saya berawal, setiap anak tuh sebetulnya unik dan mereka punya keinginan masing-masing gitu loh. Punya imajinasi masing-masing, sah-sah aja mereka mau buat apapun,
rumahnya mau dibuat, mau tingkat, mau tidak tingkat, mau bagaimana itu kan sah-sah buat anak-anak masing-masing, seperti itu sih. Kalau dulu zaman kecil saya tuh dikasih contoh, misalkan gambar gunung, contohnya seperti ini terus saya ikuti. Itu menurut Kak Roy rata-rata kan waktu zaman kecil gambar gunung ya gambar gunung semua, gunungnya 2, mataharinya 1, terus awan begitu, lalu ada sawah-sawah. Metode itu kuno atau metodenya kurang efektif kah? Sehingga anak-anak istilahnya terkungkung dalam imajinasinya. Sebetulnya ya di zaman waktu itu ya, yang kita tahu mungkin ya gunung ya memang seperti itu. Tapi di zaman sekarang ini, yaitu mereka itu lebih kreatif, lebih lebih gimana ya, lebih banyak pilihan dan lebih banyak berimajinasi yang sesuai dengan tidak harus gunung itu 2, mereka mau dari depannya dulu sekarang mereka buat, tidak harus nanti gunungnya di belakangnya gitu, tidak harus. Jadi mereka di zaman sekarang lebih cenderung apa ya? Ya banyak berbagai macam lah yang mereka semakin kreatif gitu loh maksudnya. Jadi banyak-banyak hal, banyak-banyak ide, imajinasinya mereka juga bagus-bagus gitu semakin ke sini. Baik, Kak Roy, saya ingin tahu nih kalau anak-anak itu diajarkan melukis dengan metode yang benar gitu, artinya melukis dengan baik begitu, itu di umur berapa dapat dimulai? Kalau dengan benar dan baik karena melukis itu gini ya, ketika mereka punya imajinasi, ada yang dari usia 4 tahun pun mereka sudah punya imajinasi, Mhm. gitu ya. Kalau dengan teknik yang baik itu kan jadi kembali ke teknik ya, ada teknik mewarnainya, ada teknik mungkin menggambarnya harus seperti ini, nanti diarahkannya mau dibawa kemana, mau oh kita coba buat komik yuk, kita buat ini, nah itu di usia-usia ya 6 tahunan lah itu sudah bisa mereka diarahkan sih sebetulnya. Ada cerita unik nggak ketika menjalani proses menggambar bersama, apalagi anak-anak dibebaskan nih, jangan-jangan gambarnya ini kadang-kadang gambar yang di luar bayangan kita, ternyata gambarnya memang imajinatifnya sangat liar begitu. Ada nggak cerita-cerita unik, Kak Roy? Waduh, kalau cerita unik gimana ya? Banyak juga sih beberapa anak sih karakter ya. Jadi karakter dari awal itu memang dia contoh saya punya murid namanya Gani itu ya. Gani itu dari dia usia 4 tahun ya. Dari usia 4 tahun itu sukanya mobil aja, mobil gitu. Pengembangan dia semakin ke sini nggak mau yang lain. Pokoknya saya maunya mobil gitu. Udah, itu aja yang dia tahu. Tapi eh, bertambahnya usianya, kemudian berjalannya waktu, ya dia tetap menjadi Gani, tetap sesuai dengan karakternya, sesuai dengan yang dia inginkan. Mobil itu dengan berbagai macam mobil dan dengan kepadatan mobil di kota itu dia bisa tuangkan. Itu yang keren gitu. Lalu Kak Roy, Contohnya sih bagaimana seperti itu. mengarahkan anak-anak agar tetap semangat dalam melakukan kegiatan melukis, tapi jangan dijawab dulu Kak Roy. Usai jeda kita akan kembali membahasnya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Baik pemirsa, kami akan kembali membahas tentang bagaimana menggambar dengan imajinasi yang bebas, dengan ekspresi yang bebas, agar dapat menunjukkan kreativitas yang lebih baik begitu bersama Kak Roy. Dan ini pendiri Dunia Menggambar. Kita akan bertanya lagi, seperti apa sih Kak Roy yang efektif bagi anak-anak, dan saya mau mengenal sedikit nih tentang Sanggar Dunia Menggambar. Ini didirikan sejak tahun berapa hingga saat ini memiliki murid berapa banyak dan bagaimana proses belajar mengajar di sana? Oke, Sanggar ini saya dirikan sekitar 2010 ya, jadi sekitar hampir 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu berawal dari ya kegelisahan saya untuk gimana sih anak-anak ini kok ketika menggambar dengan biaya yang sangat tinggi, dengan mereka kreativitas tapi tidak mampu gitu kan. Nah, berawal berangkat dari situ, akhirnya saya membuat sanggar yang berawal dari free, saya beri kebebasan, siapapun silakan untuk datang untuk belajar untuk menggambar. Berawal dari situ. Sampai saat ini, alhamdulillah murid kami yang tercatat sekitar hampir kurang lebih 400 anak.
Wah, luar dari biasa. usia 3,5 tahun, Mm-mm. yang paling kecil sampai SMA. Hmm, Kak Roy, memang apa sih manfaat anak-anak eh, jika mereka punya intensitas menggambar begitu? Apakah motoriknya lebih baik ataukah ada manfaat-manfaat lain terkait psikologinya? Yang paling sederhana sebetulnya untuk percaya diri ya. Percaya Mm-mm. diri anak itu akan tumbuh dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya, dan itu dapat berkembang, bisa tumbuh dengan baik. Semakin itu memantapkan dia bahwa ini skill saya, ini kemampuan saya. Dari situ mereka akan lebih percaya diri ya, selain motorik dan imajinasi Mm-mm. yang luar biasa buat anak-anak, karena menuangkan sebuah gambar itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ketika Mm-mm. anak-anak itu berimajinasi, saya mau buat seperti ini. Tapi kalau memang dia tidak bisa, dia tidak bisa gitu. Tapi kalau yang memang anak itu punya imajinasi yang sangat luar biasa, itu yang tidak kita duga dan tidak kita tahu bahwa itu terpikir oleh dia dan bisa dituangkan di sebuah media kertas yang sederhana mereka gambar, mereka buat, itu dapat tertuang. Mm-mm. Seperti itu sih. Artinya ada yang memang punya bakat dari lahir, ada juga yang butuh diasah. Lalu bagaimana nih jika anak-anak tidak memiliki bakat tapi minatnya juga baik begitu? Apakah ini bisa dapat dikembangkan setara dengan anak-anak yang memang terlahir dengan bakat imajinasi yang baik? Nah, perbedaannya bakat dengan minat sendiri, sebetulnya yang mereka lebih cenderung kuat itu sebetulnya minat. Jadi apabila anak ini banyak di sanggar kami, mereka tidak, orang tuanya tidak, saya nggak punya bakat kok, saya keturunan saya gitu ya. Mhm. Tapi anak ini punya minat yang sangat tinggi. Nah, dari situ mereka dengan minat, keinginan yang sangat tinggi itu akan mudah untuk dia membuat sesuatu, ketimbang anak yang punya bakat tapi dia males buat apa, buat ini, dan tidak sering dilakukan, itu malah malah jadi lambat mereka. Baik, kalau Sanggar Dunia Menggambar ini berapa banyak badan pengajarnya Kak Roy? Yang di Sanggar ada sekitar 10 pengajar dari kami. Baik, lalu aktivitasnya memang melakukan metode yang sama ya Kak Roy ya? Membebaskan anak-anak untuk menuangkan ide-idenya dalam lukisan Ya, begitu ya? jadi emang kita beri kebebasan, kemudian saya juga merangsang kreativitas itu dengan recycle ya. Jadi dengan kita ada project juga yang setiap bulannya kita buat, membuat sesuatu dari yang tidak bermanfaat, yang tidak terpakai, dari Luar biasa, kardus, unik sekali. botol dan lain-lain, Hmm. itu kita buat menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Saya hanya merangsang kreativitas mereka. Artinya bukan hanya seni lukis dong Kak Roy? Juga ada instalasi dan Betul. juga rupa? Ya, jadi selain melukis, menggambar, saya juga itu tadi, saya membuat merangsang kreativitas itu dari sesuatu yang tidak terpakai, kita olah bersama-sama, kemudian kita jadikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi si anak sendiri akan terangsang, oh iya ya, dari yang sederhana ini ternyata bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu akan merangsang dia untuk tetap berimajinasi dan berpikir kreatif. Baik, ini Kak Roy, ada nggak kesulitan dalam mengajarkan anak-anak? Apalagi Kak Roy bilang tadi ada yang 3,5 tahun. Apakah mengarahkan anak 3,5 tahun untuk melukis atau melakukan hal-hal yang berbau dengan kreativitas itu mudah Kak Roy? Sebetulnya mudah sih, karena dia suka gitu ya. Kalau dia suka, apa yang dia inginkan, kamu mau apa? Aku mau begini, gini, gini. Mhm. Udah, kita tinggal, "Oh, bagus banget." Ya, seperti itu. Jadi memang ya ide imajinasi mereka sudah berjalan dari kecil gitu. Semakin kita beri kebebasan, anak itu semakin senang dan menyenangi apa yang dia lakukan, itu dapat tertuang langsung. Baik, artinya semakin anak-anak malah semakin terpicu ya untuk meningkatkan minatnya begitu Kak Roy ya? Betul, betul, betul. Jadi tidak ada batasan, tidak ada, bahasanya tidak terkekang ya. Mereka lebih Mhm. lebih enjoy dan lebih nyaman buat dia gitu. Mhm. Bagaimana Kak Roy, jika orang tua juga di rumah masing-masing ingin mengembangkan potensi anaknya, tidak hanya mungkin ini bisa kita aplikasikan ke bidang-bidang lainnya melalui seni lukis? Ya dengan gambar kan ya, dengan gambar itu
mereka juga ya salah satunya kita beri kebebasan itu agar orang tua juga tidak mengekang ketika di rumah juga tidak kok gambarnya seperti ini, kok warnanya hijau. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita coba beri kebebasan. Wah, keren banget ini gambarnya. Coba kamu bikin yang seperti apa? Nah, Iya. gitu. Itu semakin kita beri kebebasan, mereka akan otomatis semakin imajinasi semakin jalan. Luar biasa. Karena ini Sanggar Dunia Menggambar ini lokasinya di mana saja? Apakah ada tertitik di satu kegiatan atau memang eh, jika banyak orang tua di Jakarta atau di luar Jakarta ingin membawa anaknya itu seperti apa prosedurnya dan ada di mana saja lokasinya? Sanggar Lukis Dunia Gambar hanya ada di Kinayungan ya, Pondok Kacang Barat. Saya lokasinya di Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Jadi hanya ada di situ. Silakan buat orang tua mungkin yang anaknya memiliki hobi bakat gambar dan yang suka coret-coret, silakan biar agar anak itu tumbuh berkembang sesuai dengan minatnya. Baik, artinya tinggal menyiapkan diri ya, mau atau tidak untuk bersama-sama berkreativitas ya, Karoy? Betul. Karena minat yang paling utamanya ya, karena tanpa minat ya anak, ya itu mensupport orang tua tapi anaknya kurang minat, terkadang memang tidak bisa karena anaknya tidak mau gitu. Kategorisasinya anak-anak ya. Kalau kayak saya, Karoy, mau belajar menggambar gitu, masih boleh nggak? Karena ketawa. Boleh aja, boleh. Boleh aja ya. Untuk apakah Boleh menggambar beda juga ya. dapat mengelola emosi juga, Karoy? Wah, sangat bisa karena dengan warna mereka mengolah rasa ya. Mencampur warna itu tidak gampang karena dia harus memadukan warna antara perpaduan. Contoh kita buat yang sering kita tahu gradasi ya. Di antara biru dan hijau itu susah banget. Jarang mereka yang berani. Nah, itu rasa kita yang main. Kalau mungkin warna turunan kayak merah dan orange itu sederhana pasti bisa. Tapi ketika biru dan ungu, biru dan hijau kita coba gimana caranya. Nah, itu rasa yang kita main. Jadi benar-benar kita melatih rasa, emosi, sabar, tekun. Seperti itu sih. Artinya di balik kegiatan menggambar kita punya manfaat bisa mengelola emosi, artinya secara psikologi itu menjadi lebih baik begitu ya. Dan yang terakhir, Karoy, apa pesan bagi anak-anak Betul. atau orang tua yang mungkin memiliki anak yang ingin berkreativitas melalui bidang lukis? Pesan saya buat anak-anak sendiri, jadi lakukan imajinasi itu sesuai dengan yang kita inginkan. Sebelum mungkin nanti ya kita belum ada lembaga atau belum ada wadah atau belum ada komunitas, ya kita tuangkan apa yang kita inginkan. Jangan ragu-ragu, jangan takut, buat aja, keluarkan imajinasi kita sesuai dengan yang kita inginkan. Dan buat orang tua pun mungkin dorongan, kemudian waktu sedikit buat anak-anak yang memiliki bakat. Ya harapan saya support dari orang tua itu sangat penting. Tanpa dukungan orang tua, anak itu kreativitas itu mungkin ya terhambat lah gitu, seperti itu. Baik, saya kunci artinya membebaskan kreativitas sesuai dengan keinginan. Oke, Karoy? Baik, terima kasih, Karoy, telah bergabung bersama kami di Baik, Halo sama-sama, Indonesia, Pak telah Bar. berbagi Siap. inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Selamat beraktivitas, Karoy. Ya. Baik pemirsa, karinding merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara diketuk sambil ditempel di bibir pemainnya. Seperti apa alat musik khas Sunda ini? Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.